Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roji. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali melihat channel saya, nah boleh di subscribe, boleh di share jika menurut kamu nanti video ini bermanfaat bagi orang banyak, dan jangan lupa juga di like. Nah, jadi pada kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman saya bagaimana saya mengatur keuangan. Nah, sebelum saya cerita dulu kenapa saya mulai mengatur keuangan. Jadi, beberapa bulan yang lalu, itu tahun 2019, saya berpikir bagaimana caranya supaya uang saya itu tidak cepat habis. Karena pengeluaran saya itu kadang lebih besar daripada pemasukan saya. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu cara atau apa yang harus saya lakukan untuk mengatur keuangan saya. Tips dari saya atau yang pernah saya lakukan berdasarkan pengalaman saya, yang pertama adalah niat. Jadi kita niat dulu. Kalau sudah niat dan segala sesuatu yang diawali dengan niat, pasti ujung-ujungnya baik. Nah, jadi niatkan dulu tujuan menabung, dan jangan sampai niat itu nanti terkecohkan atau dilupakan. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah saya sudah mulai mengatur target saya. Jadi maksudnya apa? Saya sudah berpikir, saya tabung untuk apa? Mengapa saya harus menabung? Intinya seperti itu. Kalau saya waktu itu berpikir menabung untuk masa depan. Nah, memang sih agak klise. Nah, hanya saja kalau saya pikirkan, kan kita hidup udah untuk hari ini saja ya. Hari ini memang sudah dijalani, tapi kita hidup juga untuk beberapa tahun kemudian, dan intinya di masa depan. Nah, kalau misalnya kehidupan sekarang kita, mungkin kita memang sudah tahu ya udah seperti ini hidup kita. Hanya saja kita bisa membentuk atau mengatur kehidupan kita di masa depan kita nanti. Nah, jadi kita ingin seperti apa, terus kita ingin hidup kita layak atau tidak di masa depan. Jadi kita yang menentukan, dan itu bisa mulai dari sekarang. Jadi intinya tidak ada kata terlambat selama kita mau mencoba dan melakukan hal yang baik dalam hal keuangan pastinya. Tips yang ketiga, saya sudah mulai mengatur atau menyisihkan gaji saya itu di awal bulan. Nah, kenapa? Dulu saya berpikir kalau ya udah gajian, ya uangnya untuk dipakai. Nah, hanya saja seperti yang saya bilang tadi, pengeluaran saya kadang lebih besar daripada pemasukan. Jadi setelah saya membaca dan melihat beberapa video, akhirnya saya mendapat pencerahan. Nah, saya mulai menyisihkan uang saya di awal daripada di akhir. Nah, setelah saya melakukan hal tersebut, terasa sih sebenarnya perbedaannya. Jadi setidaknya kita sudah ada tabungan, dan sisanya itu bisa kita pakai. Intinya kita sisihkan secukupnya, jangan sampai nanti di satu bulan berjalan kita merasa kesulitan dalam hal keuangan. Jadi kalau saya pribadi, saya menyisihkan 30% dari gaji saya, dan ini tergantung kalian juga, kalian mau menyisihkannya berapa. Tidak mesti 30%, intinya setiap bulannya itu ada yang disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Tips yang keempat, saya sudah mulai mencatat pengeluaran saya. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai mudah ya. Kalau dulu mungkin kita catatnya di buku. Nah, tapi kalau sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencatat atau mengatur keuangan kita. Nah, saya memakai salah satu aplikasi tersebut, dan akhirnya ya saya juga tahu misalnya uang ini untuk apa, dan hari ini saya belanja apa saja. Jadi lebih terarah. Jadi di aplikasi tersebut tidak hanya pengeluaran, pemasukan juga saya catat. Jadi kita bisa melihat perbedaannya antara pemasukan dengan pengeluaran dalam bulan tersebut. Tips yang kelima adalah saya memberi jajan untuk diri saya sendiri itu dalam mingguan. Alasannya apa? Karena lebih terarah. Jadi untuk uang sisa yang tadi di gaji saya tersebut,
saya udah tahu, misalnya saya patok untuk per minggunya berapa, dan itu saya pakai untuk mingguan. Jadi kalau uangnya habis ya udah saya tidak pakai lagi, dan saya tidak mengganggu uang untuk minggu selanjutnya. Efeknya apa? Saya jadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang saya, dan lebih terarah pastinya. Tips yang keenam, sekarang saya sudah mulai membelanjakan uang saya untuk kebutuhan dan bukan hanya sekedar keinginan. Alasannya apa? Dulu saya pernah beli suatu barang, baju. Saya suka sekali baju tersebut, dan ternyata waktu saya beli saya cuma pakai beberapa kali, selebihnya saya simpan di dalam lemari, jadi tidak terpakai. Nah, jadi kan kalau dipikir-pikir sayang juga, daripada saya beli baju yang cuma saya pakai beberapa kali, mending saya beli sesuatu yang lebih berguna. Nah, kalau baju kemeja saya ada beberapa, jadi apakah saya harus beli lagi? Apalagi kalau saya beli dengan warna yang sama, ya saya sudah punya, untuk apa saya beli lagi? Uang tersebut bisa saya pakai untuk yang lain. Nah, kalau misalnya bensin atau makan siang di tempat kerja, nah itu wajar kita gunakan karena itu kebutuhan kita. Nah, tapi kalau misalnya kita membeli sesuatu hal yang itu memang nggak terlalu butuh, hanya saja saya rasa ya sayang aja kalau uang tersebut dipakai untuk hal yang hanya keinginan semata yang bisa digunakan hanya beberapa kali. Jadi kalau diinvestasikan ya setidaknya kita bisa membeli sesuatu hal yang lebih besar, dan itu memang kita butuhkan. Jadi intinya beli sesuatu barang yang kita butuhkan saja, tidak hanya sekedar keinginan kita. Kalau kita turuti keinginan kita, saya rasa nggak akan cukup uang kita sebanyak apapun itu. Jadi mending pikir dulu sebelum beli, ini butuh atau tidak, atau hanya sekedar keinginan saja. Jangan sampai hanya dipakai beberapa kali, setelah itu selesai, kan percuma ya. Tips yang ketujuh, saya sudah mulai berinvestasi. Kalau dulu saya hanya menabung di bank, terus setelah saya pikir-pikir, apa salahnya saya berinvestasi untuk sesuatu yang lebih baik. Misal, sekarang saya udah mulai berinvestasi dalam bentuk emas. Alasannya apa? Kalau emas kan setiap tahunnya itu pasti naik harganya, dan itu kita bisa jual kalau kita butuh. Nah, selain emas, saya juga sudah mulai berinvestasi di reksadana. Alasannya apa? Kalau reksadana itu lebih menguntungkan daripada deposito. Kalau di reksadana kita bisa cairkan walaupun membutuhkan waktu 3-7 hari, tapi setidaknya itu lebih menguntungkan menurut saya daripada kita harus deposito. Nah, apakah saya tetap menabung di bank? Jawabannya iya. Kenapa? Kalau di bank itu kita bisa tarik kapanpun yang kita mau, tapi kalau di bank tersebut atau di ATM, saya simpannya itu hanya 3 kali gaji saya, karena kita tidak tahu, mungkin ada sesuatu hal yang mendesak yang harus kita gunakan uang tersebut dengan cepat. Kalau di reksadana itu kan mungkin membutuhkan waktu yang 3-7 hari. Jadi investasi itu sangat penting menurut saya, karena kita tidak tahu, dan intinya kita tidak hidup hanya untuk hari ini. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan di masa depan kita dengan uang yang kita investasikan tersebut. Intinya untuk hal-hal yang positif dan berguna untuk kita, dan tidak hanya sekedar keinginan kita. Nah, itu 7 tips dari saya bagaimana saya mengatur keuangan saya beberapa bulan terakhir ini. Kalau memangnya bisa ditiru ya silahkan ditiru, kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya lakukan beberapa bulan terakhir ini, dan ini saya merasakan efeknya yang sangat bagus. Setidaknya keuangan saya itu sehat, tidak seperti dulu yang pengeluaran kadang lebih besar daripada pemasukan. Nah, sekian video singkat dari saya tentang bagaimana cara mengatur keuangan. Bagi kamu yang ada pertanyaan, itu boleh di komen di bawah, dan saya akan jawab pertanyaan tersebut. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa.